Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang bulan Iyar yang indah. Bulannya Yahweh Rapa. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab, yaitu kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-15 ayat yang ke-26 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kitab Shemot atau kitab Keluaran 15 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mitsraim atau orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke bulan yang baru lagi, saudara, dalam penanggalan Ibrani. Kita sekarang sudah masuk bulan yang keberapa? Saya tanyanya keberapa, bukan bulan apa. Kita sekarang sudah masuk bulan keberapa, saudara? Halo? Kita sekarang sudah masuk bulan kedua atau bulan Iyar. Bulan Iyar itu bulan kedua kalau kita menghitung dari bulan Nisan sebagai bulan pertama dalam kalender keagamaan atau kalender rohani Israel. Sekali lagi, bulan Iyar itu bulan kedua kalau kita ngitung dari bulan Nisan sebagai bulan pertamanya dalam kalender keagamaan atau kalender rohani Israel. Kalau bulan ketujuh atau bulan Tisri itu bulan pertama dalam kalender nasional atau kalender sipil Israel. Karena apa? Karena setiap pergantian tahun Ibrani itu selalu dimulai pada bulan ketujuh atau bulan Tisri ini. Jadi bedanya, saudara, kalau Nisan itu bulan pertama dalam kalender keagamaan atau kalender rohani, sedangkan Tisri adalah bulan pertama dalam kalender nasional atau kalender sipil. Jadi Israel itu memiliki dua bulan pertama dalam penanggalannya. Kalau Gregorian, bulan pertamanya cuma satu, apa? Januari. Tapi kalau di Israel, bulan pertamanya itu ada dua. Yang pertama bulan Nisan itu ya bulan pertama, yang kedua bulan Tisri itu juga bulan pertama. Tergantung dari kita melihatnya dari sisi penanggalan atau kalender apa. Kalau kita melihat dari sisi kalender keagamaan atau kalender rohani, maka bulan Nisan itu akan menjadi bulan pertama. Tapi kalau kita melihat dari sisi kalender sipil atau kalender nasional Israel, maka bulan Tisri itu akan menjadi bulan pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Israel itu punya dua bulan pertama dalam penanggalannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sering menyampaikan di tempat ini bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat memaknai setiap pergantian bulan di dalam kehidupan mereka. Jangankan pergantian bulan, setiap kata dalam bahasa Ibrani itu juga sangat mereka maknai baik-baik di dalam kehidupannya. Saya ambil contoh, kata Syadai yang dari 3 huruf Sin, Dalet, dan Yod seperti ini. 3 huruf Ibrani Sin, Dalet, Yod ini dimaknai dengan Shomer Daltot Yisrael, yang artinya penjaga pintu Yisrael.
Saking seringnya orang-orang Yahudi itu hidup dalam suasana perang, saudara. Sampai-sampai mereka memaknai huruf sin yang ada di mesusah mereka dengan Shomer Daltot Yisrael. Saya sudah sering memberitahu, huruf mesusah itu mau di custom apapun, mau di custom dalam bentuk apa saja. Mesusah itu selalu ada satu huruf yang tidak pernah hilang, yaitu huruf sin seperti ini. Ya, ini kalau saya perbesar kira-kira hurufnya seperti ini, sin. Sedangkan sin itu representasi dari kata syadai. Dan syadai itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Sin, dalet, dan yod. Nah, sin, dalet, dan yod ini kemudian diakronimkan atau dimaknai dengan kata-kata Shomer Daltot Yisrael. Kenapa mereka mengakronimkan dengan Shomer Daltot Yisrael yang artinya penjaga pintu Israel? Karena kehidupan mereka itu selalu berurusan atau selalu hidup dalam nuansa perang sampai dengan hari ini atau detik ini, saudara. Di situ mereka sedang memaknai bahwa Yahweh El Shaddai, Yahweh itu adalah penjaga pintu Israel yang mereka percayai. Yahweh itu pasti akan setia kepada orang-orang Israel dan Yahweh itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang Israel. Nah, lalu selain kata syadai, saudara, 4 huruf Ibrani yang ada di sisi dreidel, yang adalah permainan tradisional orang-orang Yahudi. Di keempat sisi dreidel ini ada 4 huruf Ibrani, yaitu huruf Nun, Gimel, He, dan Sin. Keempat huruf Ibrani ini dimaknai atau diakronimkan dengan kata Nes Gadol Hayasyam, yang artinya keajaiban besar terjadi di sana. Waktu itu, saudara, ketika orang-orang Yahudi itu ditindas kehidupannya oleh orang-orang Yunani, mereka pada waktu itu sangat kesulitan untuk bisa membaca Torah dengan leluasa. Torah itu orang Yahudi dan orang Yahudi itu Torah. Kalau saya mengatakan Torah itu orang Yahudi dan orang Yahudi itu Torah, ini artinya yang namanya Torah itu tidak bisa dipisahkan dari orang-orang Yahudi. Di mana ada orang Yahudi, di situ pasti ada Torah di tangannya. Maka ketika mereka ditindas, mereka pun tidak lupa untuk setiap hari mereka selalu mengusahakan untuk membaca Torah Yahweh. Cuman pada waktu itu mereka dihambat, saudara. Kalau sampai mereka ketahuan orang-orang Yunani atau tentara Yunani yang sedang lewat ngontrol orang-orang Yahudi yang mereka tindas, maka saat itu Torahnya itu akan disita, lalu orang-orang Yahudi yang membaca Torah itu akan ditangkap dan dipenjara. Maka untuk mengalihkan perhatiannya tentara Yunani, orang-orang Yahudi supaya bisa tetap membaca Torah, mereka ngakali orang-orang Yunani, saudara. Caranya ngapain? Mereka mainin dreidel ini. Mereka mainan dreidel ini. Nah, pada saat mereka bermain dreidel, mereka di situ bikin satu euforia yang rame. Mereka teriak-teriak, pokok apalagi kalau misalkan ada yang menang. Mereka sudah sepakat, pokok nanti kalau ada yang menang, teriak sekeras-kerasnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengalihkan perhatiannya tentara Yunani, supaya mereka dianggap sedang bermain-main, bukan sedang membaca Torah. Maka benar saja, saudara, begitu tentara Yunani itu lewat, orang Yahudi itu akan masukkan Torahnya, disembunyikan. Entah di bawah bantal, entah ditaruh di bawah dipan, atau disembunyikan dimanapun. Pokok Torah itu disembunyikan. Lah, begitu Torahnya disembunyikan, mereka akan mengambil dreidel ini, alas dan dreidelnya, lalu mereka bermain. Lalu di situ sekalipun ada yang menang atau tidak, mereka akan teriak-teriak. Sehingga ketika tentara Yunani ini lewat, melihat mereka sedang teriak-teriak,
orang Yunani ini akan ngomong, iki iso apa to ki? Wong-wong Yahudi ini, lagi apa sih ini? Orang-orang Yahudi ini. Begitu dilihat, oh ternyata lagi judi. Nah, tentara Yunani itu mikirnya kalau mereka bermain dreidel, mereka bermain judi. Karena apa? Dalam permainan dreidel itu ada taruhannya. Sekalipun sebetulnya ini cuma main-main. Dan taruhannya itu bukan uang yang besar. Dan bukan barang-barang yang mewah. Saudara tahu taruhannya apa? Taruhannya itu coklat, kacang, terus koin. Begitu loh. Yang dibawa kemudian itu ditaruh di satu tempat untuk jadi taruhan. Kalau ada yang menang, akan ngambil coklatnya, kacangnya, atau koinnya. Nah, saat itu saudara, ketika orang-orang Yahudi ini ditindas, mereka melihat di dreidel yang mereka mainkan, yang mereka putar, di situ ada 4 huruf Ibraninya. Lalu ketika mereka membaca 4 huruf Ibrani ini, kemudian mereka mengimani dengan cara mengakronimkan ke-4 huruf Ibrani, Nun, Gimel, He, dan Sin ini dengan kata-kata Nes, Gadol, Haya, Syam. Nun itu Nes, Gimel, Gadol, He, Haya, Sin itu Syam. Cuman pada waktu itu ketika mereka mengimani 4 huruf Ibrani dengan kata Nes, Gadol, Haya, Syam, yang artinya keajaiban besar terjadi di sana, mereka merasa, loh kalau kita ngomongnya keajaiban besar terjadi di sana, ini kan tidak relevan dengan kita yang ada di sini. Kan kita ditindasnya itu di sini, bukan di sana. Maka sejak saat itu mereka ganti. Nes Gadol Hayasyam itu dengan kata Nes Gadol Hayapo, yang artinya keajaiban besar terjadi di sini, yang mereka percayai bahwa suatu hari kelak akan terjadi keajaiban besar di sini, di tempat di mana kami ditindas. Jadi tujuannya untuk menyamakan dengan kondisi mereka yang ada di dalam satu tempat penindasan. Masa kalau ditindasnya di sini, minta keajaibannya di sana kan tidak relevan, saudara. Betul, saudara, paham ya? Jadi mereka ditindasnya di sini kan tidak mungkin minta keajaibannya di sana. Kalau ditindasnya di sini, ya minta keajaibannya juga di sini. Ini 4 huruf Ibrani yang ada di dalam dreidel, yang juga dimaknai oleh orang-orang Yahudi. Lalu ada juga satu nama bulan yang juga kata atau huruf Ibrani yang menyusun nama bulan itu juga dimaknai oleh orang-orang Yahudi, yaitu bulan Elul yang dimaknai dengan Ani Ledodi Wedodi Li, yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Jadi ini beberapa kata yang begitu dimaknai oleh orang-orang Yahudi, saudara. Dan memang di dalam setiap pergantian tanggal, di dalam setiap pergantian bulan, dan setiap pergantian tahun Ibrani, itu selalu ada arti dan maknanya bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Dan ketika sekarang ini kita sudah dientenkan ke akar Ibrani, sekarang kita sudah makan makanan rohani dari akar pohon zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Maka sekarang saudara, setiap pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun Ibrani, itu juga akan ada artinya di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin memberitahu, tidak ada pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun yang bisa memiliki makna seperti dalam penanggalan Ibrani. Kalau dalam penanggalan Gregorian, yang paling berarti dalam kehidupan kita, itu hanya pergantian tahun, setiap setahun sekali. Kapan itu? Pada saat apa? Pada saat kita sedang huledet. Apa huledet? Ulang tahun. Pada saat kita sedang
mengulang tahun kelahiran kita atau ulang tahun. Itu kalau dalam penanggalan Gregorian. Kesannya itu hanya muncul setahun sekali. Yaitu ketika kita ulang tahun, saudara-saudara sekalian. Maka sampai-sampai ada apa? Ada orang sing ulang tahun, ndak diucapi ulang tahun, ngamuk. Nah ini menunjukkan kalau ulang tahun itu sangat berkesan di dalam kehidupan orang itu. Tapi sayang, berkesannya hanya setahun sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulangi, ketika sekarang ini kita sudah dientenkan ke akar Ibrani, maka mulai sekarang ini setiap pergantian hari, pergantian minggu atau pekan, pergantian bulan dan pergantian tahun Ibrani, itu juga akan ada artinya di dalam kehidupan kita. Nah ini bulan Elul. Demikian pula dengan bulan Iyar, saudara. Bulan yang sekarang ini sedang kita hidupi. Bulan Iyar dimaknai oleh orang-orang Yahudi dengan Ani Yahweh Ropeha. Yang artinya, akulah Yahweh penyembuhmu. Jadi bulan Iyar itu dimaknai oleh orang-orang Yahudi dengan diakronimkan menjadi kata Ani Yahweh Ropeha. Yang artinya akulah Yahweh penyembuhmu. Nah, mungkin sampai di sini ketika saudara melihat di depan ini, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak, itu nama Yahweh-nya kok diakronimkan dari 2 huruf Yod? Memangnya bisa, Pak? Apa ini tidak kadomologi? Bukannya nama Yahweh itu ditulisnya seperti ini, Yod, He, Waw, He, yang Yodnya cuman berapa ini? 1 apa 2? Cuman 1. Lah kok ini Yahweh-nya diakronimkan dari 2 huruf Yod? Apa hanya untuk mengejar? Karena kata Iyar itu ditulis dengan huruf alef, Yod, Yod, res. Maka kalau alefnya itu Ani, resnya Ropeha, lah Yodnya yang kedua, masa cuma diambil 1? Nek cuma diambil 1 kan ketinggalan 1. Sedangkan bulan Elul, alefnya apa tadi? Bulan Elul itu. Alefnya Ani. Terus lametnya Le dodi. Wawnya Wedodi. Dan lametnya apa? Li. Nah ini pas. Tapi kalau bulan Iyar, ditulisnya kan alef, Yod, Yod, res. Kok Yahweh-nya diakronimkan dari 2 huruf Yod? Memangnya bisa? Apa ini tidak kadomologi nanti? Saya katakan tidak, saudara. Karena apa? Karena kalau kita melihat di dalam naskah bahasa Ibrani, di situ terkadang kita akan menemukan nama Yahweh itu hanya ditulis dengan 2 huruf Yod seperti ini. Ya kalau kita membaca naskah Ibrani, di situ kita terkadang akan menemukan nama Yahweh itu hanya ditulis dengan 2 huruf Yod seperti ini, Yod, Yod. Di antara saya itu juga begitu. Ya kalau saudara teliti di sini, ada 2 huruf Yod seperti ini. Yang tidak ditulis Yod, He, Waw, He seperti ini, tapi ditulisnya Yod, Yod seperti ini. Dan Yod, Yod seperti ini dibacanya Yeyah. Jadi Yod, Yod itu dibacanya Yeyah. Dan inilah kenapa tadi dikatakan bulan Iyar adalah bulan Yahweh Rapah. Karena huruf res di dalam kata Iyar adalah akronim dari kata apa ini? Res akronim dari kata Ropeha. Dan kata Ropeha itu dari kata Rapa yang artinya heals atau menyembuhkan. Jadi Yahweh Rapa artinya adalah Yahweh yang menyembuhkan. Nah, kalau kita sudah tahu artinya Yahweh Rapa, saudara, sekarang saya ingin mengetengahkan satu pertanyaan begini, saudara. Kalau pertanyaan ini dikatakan satu pertanyaan yang biasa, ya bisa saja. Ini pertanyaan yang biasa. Dan mungkin kita pernah
ditanyakan dengan pertanyaan ini. Tetapi saya katakan sekalipun pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang biasa, tapi tetap saya pandang pertanyaan ini sebagai satu pertanyaan yang cukup penting. Yaitu satu pertanyaan, kita yang sudah tahu artinya Yahweh Rafa, lantas bagaimana dengan kita yang sekarang ini mungkin sedang sakit? Apapun sakit yang sekarang sedang saudara alami. Ada satu pertanyaan untuk saudara. Kita kan sudah tahu artinya Yahweh Rafa. Artinya apa? Yahweh yang menyembuhkan. Berarti kita sudah ngerti belum artinya Yahweh Rafa? Sudah tahu. Sekarang saya mau tanya, jawab sing tegas. Yahweh Rafa itu artinya apa? Yahweh yang menyembuhkan. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita sudah ngerti artinya Yahweh Rafa, terus bagaimana dengan kita yang sekarang ini mungkin sedang sakit? Pertanyaannya ini, bisakah kita percaya penuh kalau Bapak Yahweh itu pasti menyembuhkan tubuh kita yang sakit? Saya tidak akan bertanya saudara percaya atau tidak. Saya tidak akan bertanya begitu saudara. Tapi saya berharap saudara bisa percaya bahwa Bapak Yahweh itu pasti mampu menyembuhkan tubuh kita yang sedang sakit apapun. Amin. Saya tidak akan bertanya, saudara percaya enggak Bapak Yahweh itu bisa menyembuhkan saudara? Saya tidak akan dan tidak perlu bertanya seperti itu. Saya hanya ingin berharap saudara bisa percaya bahwa Bapak Yahweh itu pasti mampu menyembuhkan tubuh saudara yang sedang sakit apapun. Tapi kalau ada di antara kita yang tidak percaya atau belum percaya, saya berharap juga setelah saudara mendengar firman ini, saudara akan percaya bahwa Bapak Yahweh yang saudara dan saya sembah itu betul-betul Elohim atau Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan setiap tubuhmu yang sakit. Ya, jadi kalau saudara belum percaya, barangkali ada di antara kita yang kalau disuruh ngomong, ditanya satu persatu jujur, kamu percaya atau tidak? Nek sakitnya cuman sirai ngeluh Pak, saya percaya. Tapi nek kanker, ya nanti dulu. Maka kalau saya tanya, orangnya belum tentu jawab jujur. Maka saya hanya akan mengatakan begini, andai kata saudara tidak atau belum percaya, malam ini saya juga berharap setelah saudara mendengarkan firman ini sampai selesai, saudara bisa percaya atau saudara akan percaya bahwa Bapak Yahweh, Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Elohim yang punya kuasa, yang sanggup menyembuhkan setiap tubuh kita yang sakit. Nah, tetapi terlepas dari rasa percaya saudara, saudara mau percaya atau tidak? Mungkin sekarang ini timbul atau muncul satu pertanyaan di benak atau pikiran kita. Kenapa Bapak Yahweh itu pasti bisa menyembuhkan tubuhku yang sakit? Karena secara Bapak Yahweh itu tidak kelihatan wujud fisiknya. Kalau saya ke dokter, saya diperiksa, saya dikasih obat, lalu di situ setelah beberapa hari saya minum obat, saya sembuh, saya percaya. Karena dokter yang menangani saya, atau yang dalam tanda kutip menyembuhkan saya, wujudnya kelihatan. Tapi Bapak Yahweh yang Bapak suruh saya percaya dia punya kuasa, yang sanggup menyembuhkan tubuh saya yang sakit. Waduh ya nanti dulu Pak. Ya, jadi terlepas dari rasa percaya saudara, mungkin sekarang ini timbul satu pertanyaan di benak kita. Kenapa Bapak Yahweh itu kok pasti bisa menyembuhkan tubuhku yang sakit? Dan kalau memang benar pertanyaan ini memang pernah muncul di benak kita, yang pertama saya harus memberitahu saudara, bahwa Bapak Yahweh pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Karena Yahweh itu maha tinggi dan sakit penyakit itu maha rendah.
jadi kebalikannya saudara. Atau antonimnya. Kenapa Bapak Yahweh itu kok Bapak katakan pasti bisa menyembuhkan tubuh saya yang sakit atau tubuh kita yang sakit? Jawabannya yang pertama ini. Karena Bapak Yahweh itu pribadi yang maha tinggi, sedangkan sakit penyakit apa ini? Maha rendah. Kenapa saya katakan sakit penyakit itu maha rendah? Karena sakit penyakit itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali. Dan tidak pernah ada orang yang menginginkan tubuhnya itu kemasukan sakit penyakit. Sama tuh kayak kiri tuh. Tidak pernah ada orang berdoa, kapan aku jadi sebatang kiri. Tidak pernah. Ya toh tidak ada orang, kapan aku kiri. Orang pernah. Tapi ketika orang berdoa itu seperti apa biasanya? Kapan ya Tuhan, aku engkau izinkan kaya raya. Tidak ada orang ngomong, kapan Tuhan, engkau izinkan aku kiri raya. Tidak ada saudara. Ya selalu yang diminta kaya raya. Nah, saya katakan penyakit itu cuman maha rendah. Saya sebut dengan kata maha rendah karena barang yang namanya penyakit itu tidak ada nilainya sama sekali. Buktinya apa? Begitu orang itu tubuhnya kemasukan penyakit, langsung dibawa kemana? Dokter, terus dokternya kan dalam tanda kutip suruh ngapain itu? Dok, keluarin penyakit saya. Kan begitu. Betul saudara? Berarti ada nilainya enggak penyakit itu? Tidak ada. Maka karena penyakit tidak ada nilainya, saya sebut penyakit itu dengan barang yang maha rendah. Karena penyakit tidak diinginkan oleh siapapun. Dan untuk menyembuhkan tubuh kita yang sakit, Bapak Yahweh itu cukup ngomong, sakit penyakit pergi, dan hei tubuh, kamu sembuhlah sekarang. Amin. Bapak Yahweh itu cukup ngomong seperti itu saudara. Nah, pengertian yang panjang lebar ini dari mana saudara? Pengertian ini datang dari rangkaian huruf res dan huruf p di dalam kata rapa yang artinya menyembuhkan. Tidak kebetulan huruf res itu memiliki dua arti yang kontras, yang saling bertentangan, saling berantonim istilahnya, saling berlawan kata. Yang pertama, huruf res yang adalah huruf pertama dari kata rapa itu punya arti what is the highest atau yang paling tinggi. Dan res itu punya arti kebalikannya, lawannya dari yang maha tinggi atau yang paling tinggi. Apa ini? Poverty atau kemiskinan. Dan kemiskinan di sini berbicara tentang kelas bawah atau kelas rendah. Lalu huruf P yang ada di dalam rangkaian kata rapa yang adalah huruf kedua ini. Huruf P itu memiliki arti mouth yang artinya mulut. P juga memiliki arti speak atau berbicara. Tapi P itu juga punya arti to command yang artinya untuk memerintah. Selama ini saudara, kita itu mengenal kata maha tinggi. Tapi jarang sekali, bahkan dari saya kecil sampai umur 44 tahun seperti sekarang ini, saya tidak pernah mendengar di telinga saya ada orang mengucapkan kata maha rendah. Sepertinya baru saya saudara yang mengucapkan kata maha rendah. Kita mengenal kata maha tinggi. Dan tidak kebetulan Yahweh Elohim kita itu punya keagungan sebagai apa? Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi. Kita mengenal dengan baik kata maha tinggi. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada orang mengatakan ada kata maha rendah. Tidak ada saudara, mungkin baru saya yang mengatakannya. Padahal seharusnya kalau ada kata maha tinggi berarti ada lawan katanya apa? Maha rendah. Tapi kenyataannya hampir-hampir tidak ada orang yang mengatakan kata maha rendah. Nah, huruf res punya dua arti yang saling bertentangan seperti ini. Res itu punya dua arti yang saling bertentangan atau berantonim lah kira-kira. Yang pertama artinya yang paling tinggi atau yang maha tinggi.
Tapi res itu juga punya arti kemiskinan. Kemiskinan itu berbicara tentang kelas bawah atau strata paling rendah. Tinggi dan rendah itu lawan katanya. Yang maha tinggi itu simbol dari Bapa Yahweh, sedangkan kemiskinan yang identik dengan kelas atau kasta terendah adalah simbol dari sakit penyakit. Maka saudara, ketika Bapa Yahweh itu maha tinggi, tidak akan pernah sulit untuk Bapa Yahweh itu menaklukkan yang maha rendah. Tidak sulit untuk Bapa Yahweh menaklukkannya karena dia yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu tidak akan sulit untuk menaklukkan yang maha rendah. Tinggal diinjek begini aja sudah. Yang maha rendah akan apa? Keok. Tapi saya juga harus memberitahu, tidak hanya dengan yang maha rendah Bapa Yahweh itu jadi maha tinggi. Tidak saudara. Artinya perbandingannya supaya Bapa Yahweh jadi yang maha tinggi harus dibandingkan dengan yang maha rendah. Oh tidak. Tapi dengan apapun itu, baik itu barang atau itu oknum yang ada di dunia ini, yang dianggap orang barang atau oknum itu punya kuasa yang tinggi. Entah barang itu namanya jimat, entah barang itu namanya pusaka, atau oknum orang yang punya kedudukan yang tinggi di dunia ini, saya tetap katakan Bapa Yahweh tetaplah yang maha tinggi. Amin. Bapa Yahweh itu tetap yang maha tinggi. Mau dia dibandingkan dengan barang yang punya katanya, menurut orang barang itu punya kuasa yang tinggi, misalkan jimat katakanlah atau pusaka. Saya ingat dulu pada waktu saya masih kecil saudara, saya masih SD, saya pernah diajak pelayanan orang tua saya. Waktu itu mendoakan dukunnya PSIS di daerah Jangli. Waktu itu saya masih ingat, kami bertiga boncengan naik sepeda motor CB Glatik warna putih kalau tidak salah. Saya, papa saya, ibu saya. Boncengan ke daerah Jangli karena diminta mendoakan ada dukunnya PSIS yang sedang sakit. Namanya saya lupa. Waktu itu dukun PSIS ini memang sakti saudara. Dia punya satu batu. Dia sudah ngomong. Pada waktu itu ditanya sama papa saya. Pak, bapak mau sembuh? Oh iya pak, saya sangat mau sembuh karena saya sudah tidak betah dengan sakit saya ini. Saya lupa, sakitnya kanker, cuman kanker apa. Terus papa saya ngomong begini, Pak, bapak pasti bisa sembuh. Asal yang pertama, bapak terima Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat bapak. Yang kedua, kalau bapak punya jimat, kasih saya mau enggak? Wah awalnya keberatan saudara. Bulat terus disekak. Sudah, bapak mau sembuh atau tidak? Kalau mau sembuh jimatnya kasihin saya, kalau tidak saya pulang. Akhirnya karena mungkin kepepet pengen sembuh karena sudah tidak tahan rasa sakitnya. Karena jimatnya itu penghasilannya saudara. Jimatnya cuman apa saudara? Cuman batu sebesar telur asin. Cuman batu sebesar telur asin. Nah pada waktu itu papa saya ngomong begini, Pak, bapak benar mau sembuh? Iya pak, saya mau sembuh. Kalau bapak benar mau sembuh, batu jimat ini harus saya hancurkan. Bapak boleh enggak? Ya silahkan pak, enggak apa-apa. Karena sudah saya serahkan. Terus orang itu ngomong begini saudara. Pak, tapi hati-hati. Nanti pada saat batu itu dihancurkan, dibakar, batu itu akan meledak. Nah papa saya enggak percaya. Wah apa watu itu meledak. Akhirnya disedotkan bensin. Disodotkan bensin dari tangki sepeda motornya papa saya, terus dibakar. Ya di depan rumahnya di tanah begitu. Dibakar, didoakan, disenteri pakai lampu sepeda motor. Karena saya ingat pada waktu itu, rumahnya itu di depan SD Jangli. Waktu itu tidak ada lampu saudara, masih gelap.
Jadi malam jam 8 malam itu sudah gelap pekat, SD di depannya itu juga tidak kelihatan. Terus disenteri pakai lampu sepeda motornya dihidupin di starter, disenteri. Saya itu jagrok, jongkok di sebelah batu yang dibakar. Saya lihat begini nih. Dan ternyata betul apa yang dikatakan dukun ini. Begitu dibakar batu itu meledak, duar, keras, dan itu tidak kena saya, saudara. Ya, saya percaya perlindungan Bapak Yahweh. Itu batunya meledak, duar, keras banget. Jadi fungsinya batu itu apa? Konon menurut ceritanya Bapak ini, kalau PSS mau tanding, batu itu akan dijampi-jampi terus direndam ke air. Lah nanti air rendemannya batu ini akan dipakai untuk ngolesi kaki-kakinya pemain PSIS. Dibasuh begini pakai air rendaman batu itu. Tujuannya apa? Kalau tidak salah ingat ya, supaya larinya cepat, bisa gesit. Yang kedua, kalau digabres itu tidak kerasa sakit. Misalkan gabresan tempuk sama kakinya lawannya, gabresan ceder gitu tidak sakit, saudara. Dan memang betul, waktu dibakar saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, meledak-meledak tenan. Jadi berapa tidak tahu, karena apa? Kita bakarnya juga di antara batu-batu. Jadi depan rumahnya itu batu-batu semua. Kita tidak ngerti. Meledak terus ada di mana mereka berdua itu tidak ngerti. Karena sudah nyampur dengan batu-batu yang lain. Tapi yang penting sudah meledak berarti kuasa kegelapannya sudah dikalahkan. Maka saya katakan saudara, Bapak Yahweh sekalipun dibandingkan dengan barang yang punya kuasa, yang orang katakan kuasanya tinggi seperti batu jimat ini tadi. Ataupun Bapak Yahweh itu dibandingkan dengan oknum orang yang punya kedudukan yang paling tinggi di dunia ini. Siapakah orangnya saya tidak tahu. Tetap saya katakan bahwa Bapak Yahweh Elohim kita adalah tetap yang maha tinggi. Amin. Bapak Yahweh selama-lamanya akan tetap maha tinggi. Maka kalau Bapak Yahweh itu maha tinggi, saudara, dia maha segalanya. Berarti di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dari Bapak Yahweh. Termasuk sakit penyakit itu tidak lebih tinggi dari Bapak Yahweh. Jadi inilah kenapa saya katakan Bapak Yahweh pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Karena sakit penyakit itu sebetulnya cuman barang yang maha rendah. Yang tidak ada artinya sama sekali di mata Bapak Yahweh. Kira-kira kalau saudara kesulitan membayangkan yang maha tinggi dengan yang maha rendah. Saya gambarkan begini. Kalau Bapak Yahweh itu di plafon, penyakitnya di mana ini? Di jubin. Rendah apa tinggi ini? Rendah. Ya penyakit itu cuman barang maha rendah. Sedangkan Bapak Yahweh itu maha tinggi. Tidak kebetulan huruf res itu kok bisa punya word, punya arti. What is the highest? Atau yang paling tinggi kalau arti letterlexnya. Kata yang paling tinggi itu berbicara tentang yang maha tinggi. Siapa? Tidak lain adalah Bapak Yahweh. Maka kalau diartikan, ini tidak kebetulan sekali saudara. Huruf res itu bisa punya arti yang kontras, yang saling bertentangan. Yang satu yang maha tinggi, tapi arti satunya maha rendah. Dan ini tidak kebetulan ada di dalam arti huruf res. Jadi inilah kenapa Bapak Yahweh itu pasti bisa menyembuhkan kita. Kalau pas tubuh kita itu sakit, percayalah kepada Bapak Yahweh Rabbah. Bapak Yahweh pasti sanggup menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Karena Bapak Yahweh itu maha tinggi dan sakit penyakit itu cuman maha rendah, paling rendah di mata Bapak Yahweh. Tetapi di sini saudara, saya ingin saudara juga tahu. Selain saudara tahu bahwa sakit penyakit itu cuman barang yang maha rendah. Artinya kalau ada barang yang paling rendah yang tidak ada nilainya, sakit penyakit itu juga paling rendah. Barang yang sekarang ini tidak ada nilainya apa kira-kira?
Apa, saudara? Barang yang tidak ada nilainya. Kotoran. Orang mengatakan kotoran, saiki tai wedhus payu. Loh bener apa enggak? Tai wedhus kan kotoran. Tapi untuk kita mau mupuk tanaman kita mesti beli apa? Tai wedhus loh, bener enggak? Yang dicampur dengan barang-barang lainnya. Dicampur dengan zat-zat organik lainnya. Terus jadi pupuk kotoran kandang. Kan begitu. Meh ngomong mungkin isin. Telek menungso Pak, ndak laku. Siapa bilang? Ya toh? Memang tidak diperjualbelikan seperti kotoran kambing. Tapi kotoran manusia bisa dipakai untuk apa sekarang? Dimasukkan ke satu tempat, diperem, dikasih satu lubang, disalurkan ke kompor, disumet jes. Jadi apa? Gas. Itu kalau desa-desa ada yang model begitu loh saudara. Ya kan ada di desa ada yang model begitu. Gasnya itu bukan gas 3 kilo sing tulisannya untuk rakyat miskin. Bukan. Ini lebih miskin dari gas loh. Ya toh, pakai kotorannya sendiri ditampung, terus dikasih selang, dikasih keran. Nek butuh ya dibuka. Kerannya disumet korek. Just langsung keluar apinya. Ayo sekarang saudara saya tanya, ada yang tidak ada harganya di dunia ini? Ternyata sekarang sampai kotoran pun ada harganya, ada fungsinya. Tapi kalau sakit penyakit itu juga tidak ada harganya. Karena saya belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang mau beli sakit penyakit. Betul saudara? Yang ada apa? Orang jual penyakit. Nah begitu. Artinya dia ke dokter, suruh dokter keluarin penyakitnya. Ini membuktikan bahwa sakit penyakit itu sebetulnya barang yang maha rendah, bahkan lebih rendah dari kotoran manusia, saudara-saudara sekalian. Tapi saya juga ingin saudara mengerti satu hal. Sekalipun saudara sudah ngerti bahwa sakit penyakit itu barang yang maha rendah. Saya ingin saudara tahu bahwa sama seperti halnya masalah atau persoalan yang diizinkan datang dalam kehidupan kita supaya kita mencari Tuhan dan Tuhan itu juga bisa dekat dengan kita. Demikian pula dengan sakit penyakit saudara. Kalau kita peka, sakit yang diizinkan menjamah tubuh kita, itu sebetulnya saudara ngerti? Itu sebetulnya cuman alasannya Bapak Yahweh supaya kita itu mencari Bapak Yahweh. Karena apa saudara? Karena Bapak Yahweh itu ingin selalu dekat-dekat dengan saudara dan saya. Bapak Yahweh itu sangat ingin loh selalu dekat-dekat dengan kita. Cuman terkadang kita kalau sudah diperhadapkan dengan kesibukan, kita diperhadapkan dengan pekerjaan, berapa banyak di antara kita yang jadi lupa Tuhan. Nah, sakit penyakit itu sebetulnya satu di antara caranya Bapak Yahweh mendekatkan kita dengan Bapak Yahweh. Jadi saudara jangan pernah berpikir macam-macam. Orang diizinkan sakit kalau orang itu peka. Dia bisa menangkap dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Dia akan tahu, aku sakit itu sebetulnya karena Bapak Yahweh itu pengen dekat-dekat sama aku. Sama seperti halnya, orang takut dan orang khawatir. Kenapa orang takut dan orang khawatir? Orang takut dan khawatir itu supaya orang mencari Tuhan. Begitu loh. Karena kalau orang tidak pernah merasakan ketakutan, orang tidak pernah merasakan kekhawatiran, dia tidak akan pernah mencari Bapak Yahweh. Dia tidak akan pernah cari Tuhan. Nah sakit penyakit itu kira-kira seperti itu. Itu sebetulnya satu di antara cara Bapak Yahweh mendekatkan kita dengan Bapak Yahweh. Dan kalau orang itu peka, seharusnya dia akan cepat-cepat mendekat kepada Bapak Yahweh. Karena apa? Karena begitu dia mendekat Bapak Yahweh. Dan begitu Bapak Yahweh sudah
merasakan kedekatan atau kehadiran orang itu, saya percaya tidak lama tubuhnya mesti sembuh. Saya percaya. Karena apa? Karena sejatinya tidak ada sakit penyakit yang bisa bertahan lama ketika dekat-dekat dengan Bapak Yahweh. Tidak ada, saudara. Maka kalau orang itu peka, dia diizinkan sakit. Biasanya itu karena orang itu terlalu jauh dari Tuhan. Biasanya. Nah, karena dia terlalu jauh dari Tuhan, dipanggil-panggil, sini dong, aku kangen sama kamu anakku. Dipanggil-panggil ora krungu. Bahkan mungkin kalau krungu, ya sik, Bapak Yahweh kok sik ya. So ibadahnya sik ono minggu ngarep. Aduh, ora krungu-krungu ya, ora moro-moro ya. Bapak Yahweh itu panggil lewat cara apa? Sakit. Mungkin ada di antara kita yang ketika tadi saya mengatakan, karena begitu orang yang sakit itu mendekat kepada Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh sudah merasakan kedekatan dengan orang itu, saya percaya tidak lama orang yang sakit itu pasti sembuh. Kalau dia peka, ketika dia sakit, dia akan cepat-cepat datang dan dia dekat-dekat sama Tuhan. Tapi mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berkata, Pak, nek orang yang sakit itu ya mesti toh Pak, dekat-dekat Tuhan. Saya katakan belum tentu. Karena apa? Karena saya banyak melihat orang yang sakit bukannya cari Tuhan, tapi mulutnya itu malah ngapain? Malah ngutuki Tuhan. Mulutnya itu malah nyumpai Tuhan, nyumpai Bapak Yahweh. Dan mulutnya itu malah ngapain saudara? Ngomel-ngomeli Bapak Yahweh. Ngomong apa? Kamu itu bagaimana toh Tuhan? Katanya Yahweh itu maha besar. Lah aku ini kan anakmu. Kalau aku anakmu sedangkan kamu adalah Yahweh yang maha besar. Seharusnya kalau aku anaknya Yahweh yang maha besar, harusnya aku kebal penyakit dong Tuhan. Orangnya malah ngomel seperti itu saudara. Loh ini ada loh. Jangan dikira ini hanya sebagai kiasan atau penggambaran. Saya pernah mendengar ada orang yang ngomong begitu. Jari ini Bapak Yahweh ini maha kuasa. Kok aku loro? Harusnya nek Bapak Yahweh itu maha kuasa, aku harusnya kebal penyakit dong. Orang ini ngomel karena dia tidak tahu saudara. Sakitnya itu sebetulnya cuman alasannya Bapak Yahweh kepingin dekat sama orang itu. Karena apa? Karena ketika kamu tak kasih berkat, ketika kamu tak kasih kekayaan, ketika kamu tak kasih kesehatan, ketika pekerjaanmu tak berkati, kamu lupa sama aku. Maka coba seperti yang tadi saya katakan saudara. Waktu pekerjaanmu tak berkati, kamu tak kasih kesehatan, kamu tak kasih kekayaan, kamu tak kasih berkat yang melimpah, lah kok kowe malah lali karo aku. Bahkan pernah ada orang yang ngomong begini sama saya. Dia setelah mendapatkan pekerjaan sama sekali hampir tidak pernah beribadah. Lalu orang itu mengatakan, saya percaya Pak, pekerjaan ini juga berkat dari Bapak Yahweh. Lalu saat itu saya sanggah. Tidak. Karena apa? Patokannya satu gampang. Kalau Bapak Yahweh itu ngasih berkat kita, tidak mungkin berkatnya itu akan membuat kita jauh dari Bapak Yahweh. Itu patokan saya gampang. Dan orang kalau dikasih berkat, mesti dia akan semakin mendekat kepada siapa? Yang ngasih berkat itu. Misalkan saya Ivan ini ngasih duit 1 miliar ke saya. Otomatis hubungan saya itu akan terjalin baik dan dekat dengan Ivan, tidak kira-kira saudara? Pasti. Dan saya pun juga akan sebagai rasa terima kasih saya juga akan dekat dengan Ivan. Tapi bukan berarti saya dekat karena Ivan berduit. Bukan begitu. Tapi itu akan otomatis, saudara-saudara sekalian. Maka ketika ada orang mengatakan, pekerjaan ini juga aku nganggepnya berkat Bapak Yahweh kok Pak. Oh tidak. Nek Bapak Yahweh berkati kamu, tidak mungkin berkatnya itu membuat kamu jauh dari Bapak Yahweh. Nah memang gila apa Bapak Yahweh? Ngasih sesuatu supaya orang itu jauh dari Tuhan. Tidak pernah beribadah lagi.
Nonsen, tidak mungkin saudara. Maka kenapa Bapak Yahweh itu izinkan tubuh kita itu terkadang kena sakit penyakit? Karena pada saat kamu tak kasih berkat, kamu tak kasih kesehatan, kamu tak kasih kekayaan, lah kamu malah lupa sama aku. Coba aku akan panggil kamu lewat sakit. Barangkali kalau tak panggil lewat sakit, kamu ingat sama aku. Kira-kira seperti itu saudara. Maksudnya orang itu diizinkan sakit. Inilah yang saya sebut ketika kita diizinkan sakit. Satu di antaranya, memang sakit itu banyak faktor. Kita bisa makannya sembarangan. Itu juga bisa, tidak kosher kita makan, kita sakit juga bisa. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, dari Bapak Yahweh, Bapak Yahweh itu juga bisa pakai sakit supaya kita mendekat kepada Bapak Yahweh. Jadi kira-kira seperti itulah yang saya maksud. Orang itu diizinkan sakit karena Bapak Yahweh itu sebetulnya kepingin deket-deket sama orang itu. Tuhan itu kangen sama orang itu sebetulnya saudara. Nah tetapi ternyata dipanggil lewat sakit masih tidak peka. Malah apa? Bapak Yahweh itu diomel-omeli. Itu seperti yang saya katakan tadi. Kamu itu bagaimana toh Tuhan? Aku ini kan anakmu. Sedangkan kamu katanya Yahweh, Tuhan yang maha besar. Lah harusnya kalau aku anaknya Tuhan yang maha besar, harusnya aku anakmu ini kebal penyakit dong. Kan sakit penyakit tidak bisa menjamah engkau. Nek memang aku anakmu, harusnya aku dapat privilege. Aku kebal penyakit. Orang ini tidak tahu. Kalau sakit yang menjamah tubuhnya itu memang diizinkan Tuhan. Karena sebetulnya Bapak Yahweh itu kangen. Tapi sayang sudah dipanggil lewat sakit masih tidak peka, malah Bapak Yahwehnya diapain? Diomel-omeli. Maka dulu saudara, ketika saya diizinkan sakit, saya tahu alasan Tuhan ini saudara. Maka karena saat itu saya tahu alasan Tuhan ini, sebetulnya ketika saya sakit, Tuhan itu cuman pengen deket-deket sama saya. Tuhan itu pengen saya mendekat karena dengan begitu saya mendekat, Tuhan akan dekat dengan saya. Karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sangat pengen dekat-dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pada waktu itu ketika saya diizinkan sakit dulu, saya tahu waktu itu Tuhan punya alasan ini. Saya tahu alasan ini. Maka pada waktu itu saya pakai hari-hari saya di dalam rumah sakit itu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Hampir tiap jam saya selalu berdoa, memuji, menyembah Bapak Yahweh. Saya selalu bermazmur karena di samping yang pertama, aura kematian atau tudung kematian itu begitu kuat saya rasakan menudungi ruangan tempat saya dirawat, yang tujuannya mau mengintimidasi saya. Selain saya harus mematahkan kuasa-kuasa kegelapan itu, saya pakai waktu-waktu itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh. Saya banyak bersyukur Tuhan Engkau bentuk saya dengan begitu luar biasa dengan cara ini. Waktu itu saya rem mulut saya untuk protes sama Bapak Yahweh. Waktu itu saya rem mulut saya untuk saya tidak ngomel atau protes sama Bapak Yahweh. Ketika saya di waktu yang bersamaan melihat satu kenyataan yang pahit, di hari yang sama saya melihat ibu saya dipanggil Tuhan. Tapi pada waktu itu saya rem saudara, mulut saya. Saya tidak berkata kepada Tuhan, Bapak Yahweh, Engkau kan tahu, di kehilatmu sebelum saya masuk ke ruangan isolasi ini, saya pernah ngomong sama jemaatmu dan itu saya katakan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua. Anak-anak Bapak Yahweh tidak akan bisa kena COVID. Tapi kenapa sekarang Engkau izinkan saya diisolasi karena COVID? Waktu itu saya tidak pernah ngomong begitu saudara sama Bapak Yahweh.
Apalagi ketika saya harus melihat satu pengalaman yang pahit. Melihat satu hal yang pahit untuk kehidupan saya. Di waktu yang bersamaan saya diisolasi. Di hari yang sama saya harus melihat ibu saya dipanggil Tuhan. Dan saya tidak bisa ikut dalam prosesi pemakamannya. Tapi pada waktu itu saya rem mulut saya untuk tidak ngomel sama Bapak Yahweh. Saya rem mulut saya untuk ngomel sama Bapak Yahweh. Saya rem mulut saya supaya saya jangan sampai protes sama Bapak Yahweh. Wong saya ngajar begini, kok saya malah kena sendiri. Di situ Bapak Yahweh mulai berikan, singkapkan satu persatu hikmatnya untuk saya. Yang pertama, aku pengen membuat kamu bersaksi tentang kedahsyatan namaku Yahweh. Karena selama ini nama Yahweh itu selalu dianggap sesat. Tapi biarlah melalui kamu, nama Yahweh yang dianggap sesat itu akan dilihat orang bahwa nama Yahweh itu nama yang penuh dengan kuasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, waktu itu saudara, Bapak Yahweh itu seperti mengingatkan saya flashback pada masa kecil. Tapi saya ingin memberitahu dulu. Ketika saya rem mulut saya, saudara tahu apa yang saya terima dari Bapak Yahweh, saudara? Ketika saya rem mulut saya, jangan sampai mulut saya protes sama Bapak Yahweh ketika saya diizinkan diisolasi di rumah sakit ini. Saudara tahu apa yang saya dapatkan dari Bapak Yahweh? Yang saya dapatkan itu tidak hanya kesembuhan. Tapi yang saya dapatkan juga adalah paru-paru yang baru yang diberikan Bapak Yahweh langsung untuk saya. Ganti paru-paru saya yang dirusak sama COVID. Dan di situ saya seperti diingatkan dengan sakit saya pada saat saya kecil dulu. Kamu ingat ya pada saat saya sedang berbaring di ranjang rumah sakit saya. Wis ranjangnya sempit saudara. Lebarnya cuman 1 meter. Wah saya biasa tidur 180 sendiri, turu 1 meter. Waduh ngulet ya kangelan. Mau ke WC kangelan. Ya karena apa? Di infus. Saya pernah pada saat mau ke WC, mau ke kamar mandi. Infusnya saya angkat, tiangnya patah jadi 2. Sikile tiang itu patah, kerengkangan saya, nafas saya masih tersengal-sengal. Saya kerengkangan di rumah sakit. Saya tidak panggil susus, tak benek sendiri. Begitu berdiri bangun, menggeh-menggeh saya. Pernah saya mengalami seperti itu, saudara, di dalam rumah sakit. Intimidasinya seperti itu. Waktu itu saking sempitnya tempat tidurnya, sing tak kangeni mung Ivan, saudara. Napa, saudara? Wah, ki ana Ivan enak digerepek enak banget iki. Ya, saya mikir wah ki Ivan ning kene enak iki digerepek Ivan mantap iki. Nah, karena apa? Badan saya pegel semua. Saya tidak bisa gerak, saudara. Saya seperti pada waktu itu di tempat tidur itu diingatkan dengan kejadian pada waktu saya sakit masih kecil. Coba kamu ingat, dulu pada waktu kecil, dokter vonis apa ke kamu? Nino itu tidak akan pernah bisa sembuh sampai tua. Karena paru-parunya sudah rusak dan saluran pernafasannya menyempit yang disebut dengan bronkitis asmatis. Tapi kamu ingat juga Bapak Yahweh itu seperti sedang ngomong begitu, saudara. Semua kata dokter itu aku patahkan dan kamu sembuh sampai detik ini. Kamu tidak pernah mengalami yang namanya muka merah padam ketika kamu lari pendek atau jalan jauh sedikit. Dan kamu membuktikan. Saya ingat pada waktu saya SD olahraga, SMP, SMA olahraga, ya saya tidak pernah mukanya sampai merah padam. Tidak, hanya biasa, capek biasa seperti itu saja. Namanya juga olahraga. Dan sekarang kamu lihat, paru-parumu yang sudah dirusak sama COVID juga sudah tak ganti dengan paru-paru yang baru lagi. Itu yang saya dapat dari Bapak Yahweh, saudara. Ketika apa? Ketika saya
diberi kekuatan Roh Kudus untuk ngerem mulut saya. Untuk apa? Jangan sampai saya protes ketika saya sakit. Cuman sayang, berapa banyak di antara kita yang ketika sakit justru protes. Bahkan tidak cuma protes, Bapak Yahweh ini sampai diapain? Diomel-omeli. Kamu itu bagaimana toh Tuhan sampai Bapak Yahweh dikamuk-kamuk ke, ditonyo-tonyo begitu. Katanya kamu itu maha besar, lah kok aku anakmu kena penyakit. Harusnya nek kamu maha besar, aku anakmu, aku ya kebal penyakit dong. Harusnya kan begitu. Tidak, saudara. Hari ini sekarang kita ngerti, saudara. Yang pertama, Bapak Yahweh pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Karena Bapak Yahweh itu maha tinggi dan sakit penyakit itu cuman barang yang maha rendah. Cukup dengan Bapak Yahweh berkata, penyakit, pergi kamu dari tubuh itu. Dan tubuh aku perintahkan kamu sembuh. Dan yang kedua kita sudah diberitahu. Bapak Yahweh izinkan ada sakit di dalam tubuh kita. Karena apa? Bapak Yahweh cuma pengen apa? Deket-deket sama kita. Maka sekarang kalau kita nyebut itu juga dibenerin. Dalam nama Yesus, sembuhlah sakitmu. Lah ini ngawur. Bagaimana ndak sakit berkelanjutan, wong sakitnya didoakan supaya sakitnya sembuh. Ya toh benar saudara? Paham saudara? Harusnya yang sembuh apanya? Tubuhnya. Ya toh orang ngomong ditanya apa? Sakitnya sudah sembuh, Pak, Bu. Sudah. Wajar. Kalau kemudian berapa bulan lagi sakit lagi. Apa pirang dinone loro meneh. Nah karena sakitnya disembuhkan. Tadinya kan sakitnya diserang sama apa? Imun tubuh kita. Pada saat tubuh kita panas itu sebetulnya sistem imun tubuh kita itu sedang apa? Nyerang virus atau bakteri jahat. Maka tubuh kita pegang rasanya panas. Itu enggak apa-apa. Karena itu sistem pertahanan yang diciptakan Bapak Yahweh natural untuk melawan virus dan bakteri jahat. Dipanasi ibaratnya kayak kita manasi gitu loh saudara. Ya kita dipanasi supaya virus bakteri jahatnya mati. Ya toh? Tapi ternyata kita selama ini salah. Sakitnya sudah sembuh. Dia omong, sudah. Lah terus perang dino lara maneh, bahkan ana sing mati. Lah piye to? Wingi tak tekoni sakitnya sudah sembuh, sudah. Lah kok mati saiki? Lah ya wajar. Wong yang ditanya apa? Sakitnya sudah sembuh. Harusnya apa? Tubuhnya sudah sembuh. Itu yang benar. Maka kalau saudara perhatikan dari tadi saya ngomong, saya tidak pernah mengatakan apa? Sakit penyakitnya disembuhkan, tapi tubuhnya disembuhkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Bapak Yahweh pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit dengan kebesarannya Yahweh Rafa? Melalui huruf yang ketiga di dalam kata Rafa, yaitu huruf Alef, kita akan diberitahu beberapa hal. Yang pertama, Bapak Yahweh pasti sanggup menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Karena di dalam Rafa yang adalah kebesarannya Bapak Yahweh. Di dalam Rafa itu benar-benar ada kuasa yang sanggup menaklukkan segala sesuatu. Termasuk menaklukkan apa ini? Sakit penyakit. Dari mana kita ngerti ini? Kita ngerti ini dari huruf Alef di dalam kata Rafa. Yang memiliki arti Elohim. Alef itu memiliki arti Elohim yang pertama atau Tuhan. Karena kata Elohim dimulai dengan huruf Alef. Lalu huruf Alef itu juga punya arti strength atau kekuatan. Dan Alef itu juga punya arti tem yang artinya jinak. Dan jinak di sini ini bicara tentang takluk atau menaklukkan. Maka pantas saudara, ketika Bapak Yahweh punya kebesaran sebagai Yahweh Rafa, Bapak Yahweh itu bisa menyembuhkan atau memberikan kesembuhan atas tubuh kita yang sakit. Karena di dalam kata Rafa, di sini kita bisa melihat
ternyata di dalam kata rapa di situ ada kekuatan Bapa Yahweh yang akan menjinakkan atau menaklukkan apapun termasuk sakit penyakit. Maka kalau ketika orang berdoa di dalam nama Yahweh Rapa, tubuhmu disembuhkan, orang itu sembuh. Pertanyaannya, kenapa didoakan dalam nama Yahweh Rapa, orang itu bisa sembuh? Sekarang kita tahu, karena ternyata di dalam kata Rapa, di situ ada power atau kekuatannya Bapa Yahweh yang akan menjinakkan atau menaklukkan apapun termasuk menjinakkan sakit penyakit. Ini yang pertama yang kita mesti ngerti dari huruf alef di dalam kata Rapa. Kemudian yang kedua, di dalam Rafa yang adalah kebesarannya Bapa Yahweh, di situ ada amin yang artinya apa ini? Terjadilah, yang akan menjadikan semua yang kita minta, termasuk ketika kita minta apa? Kesembuhan. Di dalam Rapa, di situ Rapa itu hurufnya res, p, dan alef. Nah, huruf alef di dalam kata Rapa itu memiliki apa? Arti amin, yang artinya terjadilah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-14, Bapa Yahweh atau Yesua itu disebut sebagai Sang Amin. Artinya apa? Sang Amin itu artinya sang yang menjadikan segala sesuatu. Kalau amin itu kita ambil dari sini, amin artinya apa ini? Terjadilah. Kalau amin itu artinya terjadilah, ini artinya kalau Yesua atau Bapa Yahweh itu mendapat gelar Sang Amin, itu artinya Yahweh atau Yesua adalah sang yang menjadikan segala sesuatu. Maka saya katakan salah besar kalau ketika orang itu sakit, mulutnya terus apa? Ngumpat Tuhan, ngomel-ngomeli Bapa Yahweh. Mulutnya bukannya dipakai berdoa, malah justru dipakai ngapain? Ngomel-ngomeli Bapa Yahweh, ngumpat Bapa Yahweh. Saya mesti memberitahu ini karena ada orang yang seperti itu, saudara. Yang pada saat sakit, dia ngerti, tidak cuma sakit, dia sedang diintimidasi setan, dia ketakutan, dia terus nyalah-nyalah ke Bapa Yahweh. Banyak orang yang seperti itu. Kalau diintimidasi setan, dia ngomongnya apa? Bapa Yahweh, kamu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Masa aku iso dikuntit sama setan? Setannya naksir karo kowe. Ya toh? Masa aku iso diikuti setan? Setannya masa ora aku ora wedi, malah nyedak. Ada loh orang yang seperti itu, saudara. Yang kalau diintimidasi setan protes, meneh loro, tambah protes. Maka saya katakan salah besar kalau ketika orang itu sakit, mulutnya bukannya dipakai berdoa, malah justru dipakai ngumpat Bapa Yahweh, malah dipakai ngomel-ngomeli Bapa Yahweh. Itu salah besar, saudara. Karena apa? Yang dikhawatirkan bahayanya itu apa? Begitu orang itu ngomel-ngomel sama Tuhan pas dia sakit, kalau diumpatan atau diomel-omelannya itu sampai keluar kata-kata negatif, kutuk, bahayanya yang negatif itulah yang akan terjadi. Karena di dalam kata rapa, rapa ini artinya menyembuhkan. Kata menyembuhkan itu identik dengan orang yang sedang apa? Sehat atau sakit? Sakit. Lah nek orang itu sedang sakit, mulutnya bukannya dipakai berdoa malah ngumpat Tuhan. Hati-hati. Rapa itu disusun dari 3 huruf Ibrani, res, pe, alef. Dan huruf alef itu satu diantaranya punya arti amin. Karena amin itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani, alef, mem, nun. Dan artinya amin adalah terjadilah. Bahayanya pas dia ngumpat-ngumpat Tuhan, dia ngumpat-ngumpat orang yang ada di sekitarnya, pas itu ada keluar kata-kata negatif yang terjadi. Yang negatif itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya.
Karena dari sini sekarang kita tahu saudara, Bapak Yahweh atau Yesua itu Sang Amin. Sang yang menjadikan segala sesuatu. Kalau yang kita katakan positif, yang jadi, yang baik. Kalau yang kita katakan positif itu saya sebut kita minta kesembuhan, maka yang terjadi apa? Kesembuhan atas tubuh kita. Tapi begitu ngomong negatif, yang terjadi apa? Semakin parah penyakitnya. Bahayanya di situ, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara kalau tipe orang yang sakit apa? Yang sakit berat. Mungkin kalau sakit kepala, saudara tidak ngumpat-ngumpat Tuhan. Karena saudara punya senjata atau PMH. Tapi pas saudara sakit apa? Katakanlah stroke, sakit kanker. Di situ mulai goyah, bimbang. Terus mulai apa? Ngutuk-ngutuk ngomeli Bapak Yahweh. Hati-hati. Pada saat kita sedang dalam keadaan yang tidak mengenakan. Ingat, alam mujizatnya Bapak Yahweh itu sedang terbuka lebar. Tinggal di situ apa yang akan kita masukkan melalui kata-kata kita. Kita marah, yang masuk umpatan dan segala sesuatu yang negatif, terjadilah. Alam semesta itu akan merespon apa? Oke, terjadilah sesuatu yang negatif yang kamu ucapkan. Justru di situ, saudara ngerti? Pada saat dulu saya diintimidasi sama setan di rumah sakit Columbia Asia. Hampir tiap seperempat jam saya diintimidasi. Tapi saya protes sama Bapak Yahweh, tidak. Karena saya ngerti saat itu alam roh, alam mujizatnya Bapak Yahweh. Itu pun pintu mujizat sedang terbuka lebar. Saya pengen sembuh, maka saya harus mengatakan kata-kata yang positif. Saudara ngerti? Dalam kata-kata saya secara audible, betul-betul saya ucapkan keluar dari mulut saya keras. Saya ngomong apa? Aku sehat, aku sembuh, aku menang. Terbukti tidak saudara? Terbukti. Di dalam itu saya ngomong seperti itu. Padahal saya ngerti. Keberadaan saya di ruang isolasi itu dimonitor sama suster-susternya. Karena saya sudah diberitahu. Nanti pada saat Bapak di ruang isolasi, Bapak akan dimonitor. Bahkan kalau tidak salah, perawatnya ada yang ngomong. Mungkin ada CCTV yang akan mengawasi Bapak, kondisi Bapak. Tapi tak delok CCTV ini tidak ada gitu loh. Ya saya takut ini garuk-garuk bokong di delok CCTV kan izin saya. Tapi saya ngerti, saya dimonitor sama lewat apa namanya? Break-break ini ngarannya apa? Intercom. Saya dimonitor pasti, kira-kira kondisi saya bagaimana, kesakitan atau tidak. Tapi pada saat saya dimonitor, saya hampir tiap seperempat jam, setengah jam. Pokok kalau saya tidak tidur dan saya merasakan intimidasi, saya langsung balikkan. Setan dengar ya baik-baik ya. Aku sembuh, aku sehat, aku menang. Itu terjadi saudara. Karena saya ngerti, pada saat saya ada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Dalam hal ini ketika saya sakit, alam roh itu sedang terbuka lebar. Alam mujizatnya Bapak Yahweh itu sedang terbuka lebar. Rugi kalau saya masukkan kata-kata yang negatif. Maka saya masukkan kata-kata yang positif. Dan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi kalau yang kita katakan positif, yang jadi yang baik atau kesembuhan. Tapi hati-hati kalau saudara tipe orang yang suka protes sama Tuhan, sama Bapak Yahweh ketika saudara sakit. Begitu saudara ngomong negatif, yang terjadi apa? Semakin parah penyakitnya. Ya, jadi hati-hati pada saat saudara sedang sakit apapun. Dan di situ perasaan saudara itu seperti sedang diaduk-aduk. Seolah-olah saudara sudah minta sembuh, tapi kok ya kesembuhan itu ndak datang-datang toh ya. Ora mari-mari toh ya. Ngomongnya gitu karo apa? Sirai ditempleki iku apa jenenge? Kaya cabe. Ya wis kaya wong melarat tenan gitu loh. Ya toh melarat kan biasanya begitu. Sirai templekan kaya cabe terus apa grundel. Cekan ngene. Ora mari-mari to ya. Ya kan begitu rupane biasane.
Itu kan orang melarat itu modelnya kayak begitu, saudara. Ya, jadi hati-hati pada saat saudara sedang sakit apapun. Dan di situ perasaan saudara itu diaduk-aduk. Seolah-olah saudara itu seperti wong saya itu, aku itu sudah minta Tuhan sembuhkan. Neng kok ya ora teko-teko toh sembuhnya itu. Hari ini kita diberitahu bersama-sama. Hati-hati dengan mulutmu. Perhatikan. Karena mulut kita menentukan apakah kesembuhan atau sakit yang semakin parah yang akan kita terima. Jadi penentunya siapanya kita ini? Mulut kita. Yang menentukan apakah kamu sembuh atau bersambung masuk dalam fase kanker stadium 4, 5, 10 dan seterusnya. Itu ternyata dari apa kita? Mulut kita. Hati-hati saudara. Mulut kita menentukan apakah kita sembuh sekarang atau lanjut sakitnya. Nah, coba saudara perhatikan di depan. Di sini saudara, juga ada kombinasi huruf P dan huruf alef. Huruf P artinya maut atau mulut. Dan alef artinya apa tadi? Amin. Nah, ini artinya atau arti dari kombinasi huruf P dan alef di dalam kata rapa ini. Ini artinya apa yang kita ucapkan, itulah yang sedang kita aminkan untuk dijadikan sama alam semesta ini, sama Bapak Yahweh ini. Gitu loh saudara. Ya, jadi hati-hati. Di kata rapa, res P alef, ternyata kombinasi huruf P dan alef itu memberitahu kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan pada saat kita sakit. Karena ternyata apa yang kita ucapkan pada saat kita sakit itulah yang sedang kita aminkan untuk dijadikan oleh Bapa Yahweh. Jadi hati-hati saudara dengan apa yang saudara ucapkan ketika saudara sedang sakit. Karena apa yang saudara ucapkan itulah yang ditangkap oleh alam semesta ini untuk dijadikan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga dari kata rapa. Yahweh rapa pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Karena Bapak Yahweh itu pemilik segalanya. Di Syamayemnya Bapak Yahweh ada satu tempat yang saya sebut tempat itu namanya bank organ tubuh untuk menyimpan organ tubuh, spare part organ tubuhnya manusia yang fungsinya untuk menggantikan organ tubuh orang ketika ada organ tubuh yang dirusak sama penyakit. Ini kenapa Bapak Yahweh dengan keagungannya Yahweh Rapa ketika tubuh kita sakit, Bapak Yahweh itu pasti bisa menyembuhkan kita. Karena Yahweh Rapa pasti bisa menyembuhkan tubuh kita. Karena Bapak Yahweh itu pemilik segalanya. Di Syamayemnya atau di surganya itu ada bank organ tubuh untuk menggantikan organ tubuh kita yang dirusak sama penyakit. Kita ngerti ini dari mana? Dari huruf alef di dalam kata rapa yang dimana huruf alef itu memiliki arti master. Master itu artinya apa ini? Tuan. Tapi master itu juga punya arti menguasai. Dan master itu juga punya arti apa ini? Empunya. Dari sini kita diberitahu. Dan tidak kebetulan arti empunya ini ada di dalam kata Rapa. Rapa yang adalah keagungan Yahweh sebagai Yahweh Rapa. Yahweh sang penyembuh. Itulah yang menjamin kita bahwa ketika tubuh kita sakit, Bapak Yahweh dengan keagungannya Yahweh Rapa itu mesti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Maka karena Bapak Yahweh itu punya spare part organ tubuh di sorganya, saya katakan gampang aja saudara. Kalau Bapak Yahweh itu mau menyembuhkan kita. Sampai di sini saudara paham? Kenapa saya katakan Bapak Yahweh yang sekalipun wujudnya tidak kelihatan, tapi ketika kita percaya Bapak Yahweh akan hadir dengan kebesarannya sebagai Yahweh Rapa, menjamah dan menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Wujudnya tidak kelihatan loh.
Tapi kok bisa menyembuhkan? Saya katakan wajar. Karena ternyata Bapak Yahweh punya apa ini? Bank organ tubuh. Sing isinya apa? Bank organ tubuh itu isinya apa? Spare part jantung, spare part ginjal, spare part apa lagi? Spare part paru-paru, spare part gigi. Jadi nek gigi mompong rasane tukang untu. Ya njaluk Bapak Yahweh tukul dhewe. Tapi orang kan tidak sabar. Wis njaluk ora tukul-tukul, lungone tukang untu. Beda tetap hasilnya, ya toh? Nek gigi bikinan Bapak Yahweh, saudara pakai makan, pakai gembar-gembar, mungkin usul pecutut gitu. Tapi nek giginya tukang gigi, ya toh, berapa banyak itu nenek-nenek saya lihat di mana, kakek-kakek dan nenek-nenek saya lihat di YouTube. Pas ulang tahun dibeliin cucunya apa? Kue ulang tahun. Disumet ke lilin suruh niup begitu itu untune ucul kabeh. Ya giginya ikut lepas nancep ke kue tarnya. Beda tetap bikinan Bapak Yahweh sama gawean Jepang, ya toh, lain saudara. Jadi saya katakan wajar. Kalau kita punya iman Bapak Yahweh bisa menyembuhkan kita itu wajar. Karena apa? Karena ternyata Bapak Yahweh itu sang empunya segalanya. Termasuk dia punya bank organ tubuh, di mana di situ isinya adalah organ-organ tubuh kita yang baru, yang akan dipakai Bapak Yahweh untuk menggantikan organ tubuh kita yang dirusak sama penyakit. Dan inilah jaminannya Bapak Yahweh pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Dan ini saya rasakan betul saudara, ketika paru-paru saya itu 2 kali ini diganti Bapak Yahweh dengan yang baru. Saya diganti paru-paru baru itu 2 kali loh saudara. Saudara ketika mendengar kata-kata diganti paru-paru yang baru, saya yakin ada di antara saudara yang tidak percaya. Kalau saudara tidak percaya, yang pertama saudara lihat saya sendiri. Ya toh? Saudara lihat saya sendiri. Waktu kecil paru-parunya kena sudah jebol, tidak cuma sakit, jebol saudara. Karena waktu umur 4 tahun saya ngerokok kretek. Setiap hari 2 batang. Jebol paru-paru saya. Terus saluran pernafasannya menyempit. Yang kedua dirusak sama COVID. Itu kalau tidak diganti Bapak Yahweh dengan yang baru cuma disembuhkan tidak akan bisa. Itu kalau saudara masih belum percaya melihat saya. Kalau belum percaya melihat saya, buktinya saudara bisa melihat seseorang yang namanya Suti, orang Banyutowo. Yang dulu sering ke tempat ini. Suti, orang yang namanya Suti, itu pernah sudah divonis dokter. Ginjalnya rusak parah. Dokternya ngomong apa? Ini sudah percuma, ditangani tidak bisa. Hanya tinggal menghitung hari. Dia akan mati. Waktu itu dokternya mengatakan apa? Ini percuma, sudah tidak bisa ditangani. Diterapi sudah tidak bisa. Karena darahnya itu juga sudah rusak. Orang kalau gagal ginjal biasanya gantinya ginjalnya apa? Mesin cuci darah. Tapi dokternya waktu itu ngomong apa? Pak, ini dicuci darah aja sudah percuma. Karena darahnya itu sudah penuh dengan racun. Sudah percuma, tidak bisa dicuci. Sudah dituruti aja mintanya apa, karena waktu umurnya sudah tidak lama lagi. Tapi saudara ngerti, sampai hari ini yang namanya Suti itu masih hidup. Bahkan dia punya anak lagi. Iya jajal. Saudara masih tidak percaya Bapak Yahweh punya bank organ tubuh seperti ini? Ayo. Nek saudara masih tidak percaya itu dokternya sudah ngomong loh. Bahkan pada waktu dibawa pulang ke desanya, sing kurang ajar supir ambulan nih. Sirene ini dinyalain masuk ke desa. Lah orang desa ngerti Suti mati. Waduh nangis teriak, ambulan ini dikejar. Begitu dibuka, Suti jalan, wah kaget kabeh. Dikirain mayatnya urip maneh, mayatnya hidup lagi. Lah memang durung mati. Kan dokter cuma ngomong tinggal nunggu beberapa hari lagi. Tapi waktu itu Suti ini cuma diomongin begini. Suti, misalkan ini ya, kita kan sudah berdoa.
minta sama Bapak Yahweh kamu disembuhkan. Tapi misalkan, andai kata kita berandai-andai. Wah, ini memang omongannya mengerikan ya. Apalagi sing domongi orang sakit parah, ini omongan memang kata-kata ini mengerikan. Misalkan itu, Bapak Yahweh punya rencana lain. Kamu mati, kamu tidak disembuhkan Tuhan. Misalkan ini. Kamu akan tetap percaya Bapak Yahweh dan Yesus sampai mati atau tidak? Saya akan tetap percaya Bapak Yahweh dan Yesus sampai saya mati. Oke, imanmu menyembuhkan. Hari ini sampai hari ini saudara, Suti, orang yang namanya Suti itu tetap hidup. Bahkan punya anak lagi. Kalau ke sini kan mesti gembar-gembar. Kayak artis Jepang itu loh, rambutnya semiran gitu. Ya, rambutnya semiran. Dek Nino, nek manggil saya kan Dek. Jadi saya itu masih muda loh saudara ya. Jangan saudara lihat rambut saya. Itu hidup loh sampai hari ini. Dan dia punya anak lagi. Ini bukti. Bapak Yahweh yang dikatakan sang empunya segalanya. Dia juga punya bank organ tubuh. Untuk menggantikan organ tubuh saudara. Yang mungkin rusak karena penyakit. Ini saya rasakan betul juga. Waktu saya kecil dirusak rokok sama setelah usia 40-an dirusak sama COVID. Jadi malam ini kita sudah melihat saudara. Kehebatan Elohim atau Tuhan kita. Yahweh Rafa yang bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Dan saya katakan Bapak Yahweh bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Itu bukan karena dia Tuhan. Bukan hanya karena dia Elohim. Bukan hanya karena dia Tuhan. Ya wajar aja Pak. Mungkin orang kan ngomong begitu ya. Bapak Yahweh itu Tuhan. Wajar saja. Kalau Bapak Yahweh itu bisa menyembuhkan atau punya kuasa yang menyembuhkan. Tapi malam ini kita melihat. Rafa yang adalah kebesarannya Bapak Yahweh. Di dalamnya itu benar-benar ada kuasa yang akan membuat penyakit itu tidak betah ada di dalam tubuh kita. Amin. Rafa atau Yahweh bisa menyembuhkan kita. Itu bukan sekedar karena dia Tuhan. Oh tidak. Memang Yahweh itu Tuhan. Tapi malam ini kita diberitahu. Ternyata Bapak Yahweh bisa menyembuhkan kita. Karena dia punya keagungan sebagai Yahweh Rafa. Dan di dalam kata Rafa itu malam ini kita melihat. Bahwa Rafa yang adalah kebesarannya Bapak Yahweh. Di dalamnya itu betul-betul ada atau benar-benar ada kuasa yang akan membuat sakit penyakit itu tidak betah ada di dalam tubuh kita. Sekarang kita sudah ngerti. Bapak Yahweh sebagai Yahweh Rafa, kita bisa melihat keagungannya, kebesarannya sebagai Yahweh Rafa. Itu akan otomatis membuat sakit penyakit tidak betah ada di dalam tubuh kita. Akan otomatis tersingkir dan menyingkir saudara. Tetapi malam hari ini sebagai penutup. Ada satu hal penting yang terakhir. Yang harus kita ketahui juga. Saya berharap sampai di sini dulu. Saudara yang tadi saya katakan, saya tanya, saudara percaya atau tidak? Yang saya tidak bertanya ya. Saya tidak bertanya, saudara percaya atau tidak Bapak Yahweh bisa menyembuhkan? Kan saya tidak bertanya begitu. Tapi saya katakan apa? Saya berharap setelah mendengar firman ini, saudara bisa percaya bahwa ketika tubuh saudara diizinkan sakit, Bapak Yahweh Tuhan yang kita sembah pasti bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Amin. Saya hanya berharap. Kenapa saya katakan berharap? Karena saya tahu kadar iman seseorang itu tidak sama, beda-beda. Ada yang bisa punya iman percaya, teguh, kuat, percaya Yahweh bisa menyembuhkan, tapi ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang tidak percaya. Tapi saya berharap malam ini setelah saudara melihat bukti-bukti di balik kata Rafa yang adalah kebesaran Bapak Yahweh sebagai Yahweh sang penyembuh, di situ ternyata betul-betul ada kuasa yang akan membuat sakit penyakit itu tidak betah di dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara sekarang percaya kepada Bapak Yahweh.
Tapi kalau sekarang saudara sudah percaya, iya. Sekarang mungkin iman saudara sudah dibangun. Oh, ternyata seperti itu ya. Yahweh Rafa itu. Pantas kalau Yahweh itu bisa menyembuhkan aku. Karena ternyata keagungannya sebagai Yahweh Rafa itu punya atau menyimpan sesuatu yang dahsyat dan penuh kuasa di dalamnya. Oke, aku percaya. Katakanlah sekarang saudara yang tadinya tidak percaya, sekarang saudara percaya. Tetapi saya ingin memberitahu, sebagai penutup, ada satu hal penting yang terakhir. Yang kita juga harus tahu setelah iman kita mungkin sekarang sudah dibangun. Dan kita sudah jadi atau bisa percaya kepada Bapak Yahweh. Bahwa suatu saat ketika saudara sakit, Bapak Yahweh bisa menyembuhkan saudara. Saya ingin yang terakhir ini saudara renungkan baik-baik. Karena ini tidak kalah pentingnya. Satu hal penting yang terakhir yang harus kita tahu juga bahwa kesembuhan atas tubuh kita yang sakit itu akan kita terima tidak hanya ketika kita mendekat kepada Bapak Yahweh, atau yang saya sebut ketika kita mendekat kepada Bapak Yahweh itu tidak hanya ketika kita memenuhi keinginannya Bapak Yahweh yang ingin dekat-dekat dengan kita. Tidak, saudara. Ini yang mesti kita ngerti. Tadi kan kita diberitahu. Sebetulnya ketika tubuh kita diizinkan sakit, satu di antaranya karena apa? Bapak Yahweh itu punya alasan, pengen dekat-dekat sama kita. Karena apa? Karena ketika kita dikasih berkat, kasih kekayaan, pekerjaan diberkati, ternyata kita lupa sama Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh coba-coba apa? Coba tak panggilnya lewat sakit, barangkali dia ingat sama aku. Paham saudara? Ya, jadi kita memang sudah diberi pengertian bahwa kesembuhan atas tubuh kita yang sakit itu akan kita terima tidak hanya ketika kita mendekat kepada Bapak Yahweh. Tidak hanya ketika kita penuhi keinginan Bapak Yahweh yang ingin dekat-dekat dengan kita. Tapi yang harus kita ngerti baik-baik. Dan ini yang paling penting. Kesembuhan akan kita terima ketika Bapak Yahweh juga melihat ada tesyufah atau pertobatan yang sungguh-sungguh kita lakukan. Perhatikan pengertian ini baik-baik. Tidak kebetulan kalau huruf P ada di tengah-tengah antara huruf res dan huruf alef di dalam kata Rafa. Rafa itu hurufnya res, P, dan alef. Sekarang saya mau tanya, huruf P ini ada di tengah apa di pinggir? Ada di tengah. Dan saudara ngerti? Huruf P yang ada di tengah-tengah antara huruf res dan huruf alef ini bukan satu kebetulan loh. Bapak Yahweh bisa menulis dengan kata, mungkin pada saat itu ketika menciptakan kata-kata, Bapak Yahweh bisa ngomong untuk kata menyembuhkan, aku sebut dengan kata pera. Bisa, supaya huruf P-nya ada di mana? Depan. Tapi Bapak Yahweh ngomong apa? Untuk kata kesembuhan itu katanya apa? Kata-katanya pakai apa? Rapa. Lah, kata rapa, huruf P-nya ada di mana ini? Di tengah. Saudara tahu? Tidak kebetulan kalau huruf P ada di tengah-tengah antara huruf res dan huruf alef di dalam kata rapa yang artinya menyembuhkan ini. Nah, perhatikan tulisan yang saya highlight warna kuning ini. Huruf P yang letaknya ada di tengah-tengah ini. Sebetulnya huruf P yang letaknya ada di tengah-tengah ini. Ini adalah bridge atau jembatan atau penghubung antara huruf res dan huruf alef. Kenapa saya katakan huruf P yang ada di tengah-tengah itu sebetulnya bridge atau jembatan. Jembatan fungsinya untuk apa? Menghubungkan antara huruf res dan huruf alef. Misalkan nih, kalau huruf res itu mau jalan-jalan ke tempatnya, ke rumahnya huruf alef, mesti ngelewati huruf siapa dulu ini? Huruf P. Mesti ngelewati rumahnya huruf P. Kira-kira seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Kalau huruf alef mau jalan-jalan ke rumahnya huruf res, mesti ngelewati siapa ini? Huruf P lagi. Mesti melewati rumahnya huruf P. Lah artinya apa ini?
huruf P itu juga memiliki arti repent atau bertobat. Sedangkan huruf res tadi kita sudah diberitahu, res yang adalah huruf pertama dari kata rapa itu memiliki arti yang maha tinggi. Dan yang maha tinggi adalah Bapak Yahweh. Dan huruf alef memiliki dua arti, yaitu kekuatan Elohim dan amin, yang artinya terjadilah. Ya, jadi saya ulangi di sini saudara. Tidak kebetulan kalau huruf P ada di tengah-tengah antara huruf res dan huruf alef di dalam kata rapa yang artinya menyembuhkan. Nah, huruf P yang letaknya ada di tengah-tengah ini sebetulnya jembatan atau penghubung antara huruf res dan huruf alef. Artinya apa? Huruf P juga memiliki arti repent, bertobat. P itu memang artinya maut atau mulut. Tapi ternyata P juga punya arti apa ini? Bertobat. Sedangkan huruf res, tadi kita di awal sudah diberitahu. Res itu punya arti apa? Kita baca. Yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi itu? Yahweh. Dan huruf alef yang adalah huruf terakhir atau huruf ketiga dari kata rapa punya dua arti, yaitu apa? Kekuatan Elohim dan amin, yang artinya terjadilah. Nah, ini artinya Bapak Yahweh yang maha tinggi melihat repent atau pertobatan yang sungguh-sungguh kita lakukan sebelum Bapak Yahweh menjadikan kesembuhan atas tubuh kita yang sakit. Jadi huruf P yang ada di tengah-tengah antara huruf res dan alef itu tidak kebetulan saudara. Ingat sekali lagi, Bapak Yahweh itu yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan kata-kata. Dia bisa saja untuk kata sembuh atau menyembuhkan bahasa Ibrani tera ya, atau apa? Raeb. Bisa toh supaya P-nya ada di mana? Di pinggir, di kanan kiri, jangan ada di tengah. Tapi ternyata Bapak Yahweh menyebut kata menyembuhkan itu dalam bahasa Ibrani dengan kata rapa. Dan susunan huruf Ibraninya res P alef, huruf P-nya ada di tengah-tengah. Ini tidak kebetulan. Dan ini artinya huruf P yang ada di tengah-tengah yang memiliki arti bertobat ini. Ini artinya Bapak Yahweh yang maha tinggi akan melihat repent atau pertobatan yang sungguh-sungguh dulu yang kita lakukan sebelum Bapak Yahweh itu menjadikan kesembuhan atas tubuh kita yang sakit, saudara-saudara sekalian. Coba saudara perhatikan urut-urutan huruf Ibraninya yang saya highlight warna kuning di situ. Ini dimulai dengan huruf apa ini? Coba saudara yang baca, saya tidak akan mandu. Ini huruf apa? Res. Ini huruf apa? P. Ini huruf alef. Dimulai dengan huruf res, dilanjutkan dengan huruf P, diakhiri dengan huruf alef. Kalau ini dibaca res, P, alef, dibacanya apa? Rapa, yang artinya menyembuhkan. Ini sebetulnya mengandung satu arti. Kamu minta sembuh kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh hanya akan ngomong apa? Tak kasih kesembuhan. Tapi satu di antara syaratnya, aku Yahweh sebagai yang maha tinggi akan melihat dulu pertobatan yang sungguh-sungguh yang kamu lakukan sebelum aku Yahweh menjadikan kesembuhan atas tubuhmu yang sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak kebetulan kalau huruf P itu memiliki arti repent atau bertobat. Dan soal pertobatan yang akan mendatangkan pertolongan atau kesembuhan ini, kalau saudara perhatikan, ini persis seperti yang dikatakan Bapak Yahweh melalui mulutnya Mose kepada orang-orang Israel. Ini persis saudara, yang dikatakan Bapak Yahweh melalui mulutnya Mose kepada orang-orang Israel. Ya, jadi kalau kita perhatikan, sekali lagi, tidak kebetulan huruf P itu memiliki arti repent atau bertobat. Dan soal pertobatan, perhatikan baik-baik.
soal pertobatan yang akan mendatangkan pertolongan atau kesembuhan ini sangat persis plek ketiplek seperti yang dikatakan Bapak Yahweh melalui mulutnya Musa kepada orang-orang Israel. Nah, ini artinya saudara, ketika seseorang itu menghendaki mujizat kesembuhan terjadi atas tubuhnya, maka syaratnya orang itu harus apa dulu saudara? Bertobat dulu. Coba kita baca lagi. Keluaran 15 ayat 26. Masih di kitab yang sama. Shemot Keluaran 15 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan pelan-pelan. Lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya atau di mata Yahweh, engkau memperhatikan perintahnya, dan engkau menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang apa itu? Yang menyembuhkan kamu. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik kata melakukan apa yang benar di matanya. Di situ betul ada kata-kata itu saudara? Halo? Betul ya? Saudara perhatikan kata melakukan apa yang benar di matanya. Nya di sini siapa? Mata Bapak Yahweh. Nah, kata melakukan apa yang benar ini arahnya kuat ke soal pertobatan. Karena orang yang bertobat itu berarti orang yang sadik atau orang yang benar. Nah, sekarang kalau saudara sudah ngerti, tinggal saudara koreksi sendiri. Pertobatan apa yang harus saudara lakukan? Saudara renungkan. Saudara cari tahu, saudara itu harus bertobat dalam hal apa? Kalau saudara misalkan sekarang saudara sakit dan saudara kepingin sembuh, saudara cari tahu. Kita sudah diberitahu bahwa ternyata Yahweh itu pasti bisa menyembuhkan kita. Tapi ternyata Bapak Yahweh itu juga menetapkan satu syarat. Ketika orang itu menghendaki mujizat kesembuhan terjadi di dalam kehidupannya, atas tubuhnya, Bapak Yahweh menetapkan satu syarat, orang itu harus bertobat. Sekarang tinggal saudara koreksi sendiri. Pertobatan apa yang kira-kira harus aku lakukan? Saudara renungkan ini baik-baik. Ya, tadi saya berharap saudara sudah dibangun imannya, saudara percaya bahwa Bapak Yahweh itu pasti bisa menyembuhkan melalui kata rapa yang dibongkar malam hari ini. Sekarang tinggal saudara cari tahu harus bertobat dalam hal apa. Dan begitu ketemu, saudara harus bertobat dalam hal apa. Begitu saudara sudah ketemu, saran saya hanya satu. Sungguh-sungguhlah bertobat. Jangan pertobatan yang metanoia, tapi yang teshuvah yang dicari Bapak Yahweh. Seperti ini. Teshuvah. Teshuvah itu artinya apa? Turning back atau berbalik berapa derajat? 360 apa 180? 180. Tapi kalau metanoia itu pertobatan dalam bahasa Yunani, di mana metanoia itu hanya pertobatan yang ada di mana ini? Di mulut. Cuman ngomong bertobat tapi orang pernah bertobat. Itu loh saudara. Saya percaya saudara, saudara mau sakit apapun, perhatikan baik-baik. Apapun sakit saudara, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Dengan pertobatan saudara, pasti disembuhkan. Dan setelah mendengar ini, sekarang tinggal saya ingin saudara bertanya kepada diri saudara masing-masing. Waktu tadi saudara mendengar keagungannya Bapak Yahweh Rapa. Mungkin saudara dibangun. Wah iya ya, ternyata Yahweh Rapa itu betul-betul bisa menyembuhkan. Tapi sekarang saya mau tanya, saudara jujur sama diri saudara sendiri.
tidak usah dijawab secara ucapan. Saudara jawab dalam hati saya. Siapa yang ketika mendengar diarahkan harus bertobat, mood saudara langsung turun, jatuh. Saudara jujur dengan diri saudara sendiri. Karena apa? Banyak orang seperti seringkali saya katakan, kalau mendengar firman yang berkat-berkat, dia merasa terbangun imannya. Dia mendengar firman yang hanya mujizat-mujizat, imannya terbangun. Tapi begitu dosanya dikoreksi, disuruh bertobat sama Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan, langsung moodnya turun. Dingkluk gitu. Ya dingkluk ndelok apa, to ngisor itu apa saja nih. Gitu loh. Berapa banyak orang yang seperti itu. Sekarang saudara jujur sama diri saudara sendiri. Pada saat saudara mendengarkan tentang firman yang mengupas tentang kebesaran Bapak Yahweh Rapa, saudara ngerti. Wah, di situ mungkin juga iman saudara dibangun. Oke, sekarang aku percaya kepada Bapak Yahweh Rapa, dia pasti bisa menyembuhkan tubuhku yang sakit. Suatu hari kelak kalau aku sakit. Misalkan begitu. Tapi begitu saudara disuruh bertobat yang saya sebut saudara dikoreksi, di situ saudara marah. Siapakah saudara? Saya berharap saudara mau jujur dengan diri saudara sendiri. Katakan dalam hati saudara, saya termasuk orang yang marah ketika dikoreksi. Mood saya langsung turun, saya langsung jadi bad mood ketika saya disuruh bertobat. Entah kenapa saudara, waktu-waktu ini, saya banyak kalau saudara perhatikan berbicara tentang pertobatan. Saya sendiri juga tidak ngerti secara pasti. Tapi satu yang saya tangkap mungkin waktunya Yesua akan kembali itu sudah sangat dekat. Karena entah kenapa saya waktu-waktu ini beberapa bulan ini banyak digerakkan untuk berbicara tentang tesyufah atau pertobatan. Baik itu secara langsung maupun saya siratkan dalam setiap khotbah yang saya sampaikan. Saya percaya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh tesyufah, saudara mau sakit apapun itu penyakit saudara, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Dengan pertobatan saudara, penyakitmu itu mesti disingkirkan, tubuhmu akan disembuhkan. Dan saya juga berharap, saudara bukan tipe orang seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang keberatan kalau disuruh bertobat. Yang saya sebut ketika mendengar firman yang mujizat-mujizat dan berkat-berkat, moodnya naik tinggi. Begitu dikoreksi dosanya disuruh bertobat, dikoreksi dosanya, moodnya langsung turun anjlok ke paling bawah. Saya berharap saudara bukan tipe orang yang seperti itu. Ya, dimanapun saudara mendengarkan firman ini. Saya sangat berharap saudara bukan tipe orang seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Yaitu orang yang sangat keberatan untuk bertobat. Maksudnya apa? Kita baca. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, Yesaya 30 ayat 15. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Yisrael berfirman. Dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Namun kamu tidak menginginkannya. Inilah saudara yang saya sebut dengan orang yang keberatan disuruh bertobat. Saudara perhatikan, Bapak Yahweh ngomong apa itu? Lewat Yesaya. Ya saudara perhatikan, Bapak Yahweh ngomong apa? Dalam apa itu di kalimatnya? Dalam pertobatan. Ada apa dalam pertobatan? Pertanyaannya. Dalam pertobatan ada
Ada apa? Di situ dikatakan ada kekuatanmu. Dalam pertobatan itu ada kekuatan yang satu di antaranya. Kekuatan itu bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Jadi benar enggak kalau dikatakan seperti ini? Betul enggak kira-kira saudara? Bertobat datang kesembuhan. Itu benar atau enggak? Benar. Ya. Yang ngomong Bapak Yahweh melalui mulutnya siapa itu? Nabinya. Yesaya. Di Yesaya 30 ayat 15 itu jelas. Dalam pertobatan di situ ada kekuatan, dan kekuatan itu satu di antaranya adalah kekuatan yang bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Cuman sayang, seringkali orang ngapain? Coba saudara baca kalimat yang terakhir. Apa itu? Orang tidak menginginkan pertobatan. Yang dimaksud, tapi kamu tidak menginginkannya. Yang tidak dimaksud kamu tidak menginginkan itu tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan pertobatan alias berat kalau disuruh bertobat. Bertobat tidak mau tapi minta sembuh. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Saya dan Suti orang yang saya sebutkan tadi, sembuhnya itu juga karena bertobat, saudara. Saya tidak malu mengakui. Lah memang karena saya kan masih manusia, masih ada dosa yang saya lakukan. Kalau saya ada dosa yang saya lakukan, saya sakit sama sembuh, saya mesti bertobat. Orang-orang yang digantikan organ tubuhnya sama Bapak Yahweh, yang tadinya rusak diganti baru. Kalau saya diganti paru-paru, orang yang namanya Suti diganti ginjalnya baru. Bahkan sekarang bisa punya anak lagi dan masih hidup sampai detik ini. Itu karena orang-orang itu mau bertobat dulu, baru dia menerima kesembuhan dari Bapak Yahweh. Ini tidak kebetulan. Huruf P itu bisa ada di tengah-tengah antara huruf res dan alef. Yang artinya P itu jembatan. Res itu artinya tadi yang maha tinggi, Yahweh. Alef artinya kekuatan Elohim, dan amin. Artinya Bapak Yahweh yang maha tinggi itu akan menunjukkan kekuatannya dan menjadikan kesembuhan atas tubuhmu kalau ada P dulu. Ada yang namanya apa ini? Pertobatan, repent atau bertobat. Tapi sayang sekali, seringkali orang tidak menginginkan pertobatan, alias keberatan kalau disuruh bertobat. Minta sembuh tapi tidak mau bertobat, ya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara tidak percaya tesufah atau pertobatan bisa menyembuhkan saudara, ya sudah, sekarang saya hanya bisa angkat tangan saya. Saya sudah tidak bisa memberitahu apa-apa lagi. Karena soal repent, soal bertobat atau tesufah, itu sudah cara yang paling akhir. Cara yang pertama dan cara yang paling akhir. Untuk kesembuhan itu bisa saudara dapatkan. Tapi kalau saudara tidak percaya tesufah atau pertobatan bisa menyembuhkan saudara, saya hanya bisa mengatakan, ya sudah, saya angkat tangan. Saya sudah tidak bisa memberitahu saudara lagi. Andai kata ada saudara yang seperti itu, yang tidak percaya kepada kuasa pertobatan. Tapi kalau saudara percaya, kalau saudara termasuk orang-orang kelompok orang yang percaya dengan pertobatan yang bisa mendatangkan pemulihan, kesembuhan atas tubuhmu yang sakit. Kalau saudara percaya, sekarang mulai hari ini, detik ini, mulailah cari tahu pertobatan apa yang harus saudara lakukan. Saudara cari tahu, saudara renungkan baik-baik, saudara luangkan satu waktu khusus malam hari saat tidak ada suara apapun. Ketika sudah tidak ada orang di sekeliling saudara yang sedang bersama-sama saudara bicara. Ketika mereka sudah terlelap dalam tidur.
Coba saudara luangkan satu waktu khusus. Masa aku mau sakit seperti ini terus, aku tidak mau sembuh? Coba saudara renungkan, di situ kita sudah diberitahu. Repent tesufah itu memiliki satu power atau kuasa yang sangat besar, yang bisa mendatangkan kesembuhan. Tinggal sekarang saudara mau atau tidak. Kalau saudara mau dan saudara percaya, mulailah cari tahu pertobatan apa yang harus saudara lakukan dan kerjakan. Saudara renungkan harus bertobat dalam hal apa. Nanti begitu saudara sudah ketemu, saya hanya juga bisa memberitahu satu hal. Bertobatlah sungguh-sungguh. Saya percaya saudara mau sakit apapun, pegang ini baik-baik. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Semua penyakit apapun itu bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Pasti bisa disembuhkan. Ya, buktinya saya dan seseorang yang bernama Suti itu. Dan orang-orang di luaran sana yang masih banyak lagi yang juga menerima pertolongan kesembuhan dari Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi, begitu saudara mengadakan satu waktu, saudara introspeksi diri, saudara ketemu masalahnya dan di situ saudara tahu, oh ternyata aku harus bertobat dalam hal ini. Saya percaya, saudara mau sakit apapun, tubuhmu yang sakit, itu bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Dengan pertobatanmu, engkau pasti disembuhkan. Saudara mau katakan amin bersama-sama saya? Haleluya. Saya berharap saudara mengatakan amin dengan kesungguhan. Bukan karena saya pancing. Dan saya berharap saudara yang tadi mengatakan amin, saudara juga akan sungguh-sungguh bertobat. Karena saya rindu, kita semua yang ada di tempat ini, hidupnya sehat, tubuhnya sehat semua. Amin. Dan itu nanti akan kita pakai untuk apa? Kemuliaannya Bapak Yahweh. Karena lihatlah, ladang ini sudah menguning. Di luaran sana itu banyak jiwa-jiwa yang mesti kita tuai, saudara. Tapi bagaimana kalau saudara tubuh fisiknya sakit? Saudara mau ikut menuai bisa enggak kira-kira? Ya enggak bisa. Karena saudara keganjel dengan tubuh fisik saudara yang sakit. Jadi saya percaya saudara bertobat, maka pertobatanmu itu pasti mendatangkan kesembuhan atas tubuhmu. Amin. Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa.